Yang berhormat, selamat datang ke acara pementasan drama yang telah dipersiapkan oleh kami, kelas 9C. Sebelum acara pementasan kami mulai, dimohon untuk para hadirin menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Tidak membuat gaduh dan mengatur ponsel dalam mode siap, agar tidak mengganggu konsentrasi dari para aktor dan tidak mengganggu kenyamanan dari penonton yang lain. Disclaimer, cerita ini adalah sebuah kreasi yang tidak harus dianggap sebagai representasi yang tepat dari kejadian nyata. Tokoh, adegan, latar tempat, dan dialog hanya diperuntukkan untuk keperluan dramatis. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menikmati acara pementasan drama ini dengan penuh perhatian dan apresiasi. Tanpa berlama-lama lagi, kami persembahkan pementasan drama Di Balik Tirai dari kelas 9C. Selamat menyaksikan. Dan juga di sini itu anggarannya masih kurang. Di sini satu kakak hanya mendapatkan 150.000 per bulan. Kayaknya kita harus menaikkan APBD dan lainnya. Semua kan berawal dari pajak. Dan apa? Bukannya anggaran satu kakak per bulan 500.000 rupiah? Ini kok jadi segini sih? Gimana sih ini? Siti, aduh. Semua itu perlu biaya progresifnya. Belum biaya operasional. Belum lagi nih ya, kita harus mencari dana mau. Kalian nih semua nih, lihat makeup saya sudah menipis kan? Sudah. Fokus lagi. Ambil saya.
itu, para anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung banget pada hari ini. Namun, mahasiswa bisa ada dialog besar-besaran dari mahasiswa dan juga masyarakat mengenai kebijakan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
gue nyapu aja terus bosan deh. Kalau gak nyapu ya ngitungin uang. Bu Susi, apa sih Bu Ita? Tadi saya terima laporan Bu. Benerin dulu masih benerin. Laporan apa aja sih? Banyak banget. Rakyat dan mahasiswa mau demo. Kita harus apa? Coba ya. Bener Mas. Coba kamu. Kok kamu kamu? Pegangin saya. Nah, kan sekarang saya lebih tinggi dari kamu. Sini. Kamu jangan panik dulu. Kita harus cari tahu dulu alasan mahasiswa berdemo. Mungkin ada masalah yang bisa kita atasi kan? Masalah? Masalah apaan, Bu? Kemarin mereka cuma pengen main utak-utak di depan kantor. Gimana kalau kita ikut main juga? Aduh, turunin. Main aja Susi. Itu tuh bukan solusi. Mereka akan berdemo karena ketidakpuasan. Seharusnya kita menyelesaikan masalah ini secara langsung. Aduh, langsung. Minta Bu Susi. Kenapa Bu? Ih, kok ada dia sih? Kalian jadi bestie? Enggak dong. Saya sudah memikirkan cara-cara terbaik untuk mengatasi demo. Bagaimana tuh Bu? Bagaimana kalau misalnya kita sewa penari saja untuk mengalihkan perhatian mereka? Penari? Bagus juga, Bu. Pasti penari bakal bikin mereka lupa tuh tentang masalah mereka. Aku bisa sih nyewa beberapa penari. Pasti mereka jadi terhibur. Bu Margaret, penari tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Seharusnya kita mencari solusi yang nyata. Aduh, solusi nyata melulu. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah deh, kita bikin acara ini aja. Kita bukakan pintu, lalu biarkan mereka masuk. Kalau mereka lapar ya, beri aja snack. Itu ide bagus. Jika mereka kenyang, mereka pasti akan lupa untuk berdemonstrasi kan? Lagi pula ya Bu Siti, sorry nih, siapa sih rakyat yang bisa marah-marah setelah kenyang makan donat? Donat kan enak. Meskipun ide snack bagus, tapi kita juga perlu mendengarkan keluhan mereka. Ajak saja mereka duduk sambil berbincang-bincang. Gampang itu tuh. Aduh, ada apa sih ini? Saya baru saja mendengar bahwa kita akan menghadapi demo. Dan ini yang malah kalian siapkan. Penari dan benar. Sungguh. Apa kalian tidak mengerti betapa seriusnya situasi seperti ini? Oh, Bu Nisi, duduk santai Bu, sini Bu, duduk. Jadi Bu, tadi nih kita sedang berbincang tentang cara-cara kreatif untuk mengatasi demo. Nah, setelah kita pikir dengan menari dan donatnya Bu, mungkin demonstrasinya tidak akan berjalan Bu. Itu kan bagus kan idenya? Keren. Penari dan snack tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Mereka akan berdemo karena ada isu serius. Kita harus bertindak cepat dan efektif. Harus ada rencana konkret. Baiklah Bu Siti, tapi bagaimana kalau kita menambahkan penari dan acara sambil kita bicarakan solusi yang serius? Tidak Ningsi, fokus pada solusi nyata. Kita harus mengadakan rapat dengan perwakilan di antara mereka untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dan kita juga perlu serius dalam menangani masalah ini. Bu Siti, sini dengar. Ini Besti. Nih, kami itu sepakat bahwa solusi nyata memang penting. Tetapi kami hanya ingin membuat situasi lebih tenang. Sementara kita menyusun rencana yang lebih bagus. Baik, tapi tolong jika kalian benar-benar ingin melibatkan penari, pastikan itu sebagai acara perayaan setelah masalah ini terselesaikan, bukan sebagai pengalih perhatian. Software Bu Siti, kita akan mulai dengan rapat serius dan penari hanya ditambahkan di akhir acara. Itu juga jika diperlukan. Toh saya yakin mereka cuma kurang hubungan sama kayak kamu. Oke, kalau gitu aku bakal mengatur rapat dan menyiapkan penari cadangan untuk acara perayaan nanti. Oke. Terima kasih
dalam seminggu kembali kerja jalan lemari dan bayang kucing datang cepat ganti muka segera menjelma bagai tak tercela masa bodoh hilang harga diri asal tak terbukti berkukat lagi tikus-tikus tak kenal kenyang rambut bukan kepalang otak tikus memang bukan otak udang kucing datang Kuning sih, apa-apaan sih ini? Saya mendengar rakyat membutuhkan bantuan dari kita. Tetapi mengapa Anda malah mengadakan pesta mewah di sini sih? Duit mau Oh, ini adalah perayaan kecil untuk merayakan kesuksesan proyek terbaru kami. Jangan terlalu khawatir, ini semua sudah diatur. Perayaan, sementara mereka di luar sana sedang membutuhkan bantuan dari kita. Mereka sangat kelaparan dan membutuhkan pekerjaan. Seharusnya uang ini digunakan untuk membantu mereka, bukan untuk kemewahan pribadi. Kuning sih, Siti sepertinya tidak paham betapa pentingnya acara ini. Padahal kan acara ini untuk memperkuat hubungan kita dengan para mitra bisnis. Hubungan bisnis itu emang penting, tapi bukan sampai sekarang. Sekarang rakyat membutuhkan bantuan kita, bukan kemewahan. Apakah Anda tidak bisa melihat betapa besar kesetiaan kita dengan mereka? Gak lihat. Siti, jangan terlalu serius. Mereka ini hanya butuh sedikit waktu untuk tenang. Lagi pula, mereka tidak akan lama-lama untuk berdemo, bukan? Kita bisa menanganinya seperti setelah pesta ini. Iya. Bagaimana Anda tidak bisa begitu peduli sih dengan Anda mengadakan
berpotensi dari mahasiswa dan rakyat, mereka akan datang kapan saja. Mari cek adrenalin dan bergas secepatnya. Saya setuju. Pertama, kita harus memastikan bahwa penari telah memahami konsep koreografi yang telah kita siapkan. Sip. Apa ada detail khusus yang harus kita perhatikan? Koreografi ya. Saya ingat, kita perlu memutar musik ini. Saya punya musik. Harus seru ya musiknya. Dong. Musik 1, 2, 3. Paling enak ya nona si mangga muda. Yang tinggi ya nona buahnya cakep. Kalau kawin ya nona pilih yang muda. Yang tinggi ya nona bulunya cakep. Aneka, aneki, agora, gora, gori. Aneka, aneki, agora, gora, gori. Kucinglah kurus yang nona mandi di papan. Mandi di papan, hai nona di atas genteng. Badan kurus yang nona bukan nggak makan. Mikirin pacar yang mati di sudut banteng. Aneka, aneki, gora, gora, gori. Aneka, aneki, gora, gora, gori. Bagus sih. Fales. Coba kamu nyanyi. Bagus kan? Bagus sih, bagus. Ya kan, apa saya bilang, siapa sih yang akan mendengarkan secara detail tentang musik acak apa yang akan kita putar? Tapi Susi, boleh tunjukin nggak gerakan seperti apa yang kita punya? Itu sih bebas ya, kalau kita gerak ke sini boleh. Sini boleh muter, juga boleh. Atau kita tambahkan segmen terang bebas, biar semua orang bisa bergerak sesuai yang mereka mau. Aduh, bentar, saya capek. Acara ini tuh sama saja loh, seperti rapat pemerintahan kita, tergantung kepentingan. Kalau acara ini dibuat untuk rakyat, ya durasinya akan pendek, seperti keputusan mendesak. Tapi lain hal, jika ini dibuat untuk rekam bisnis, ya akan diperpanjang, seperti rapat panjang tentang anggaran. Susi, kita ini perlu konsep koreografi yang jelas dan terstruktur. Tanpa itu mah kita hanya menghasilkan kekacauan saja. Dengerin. Iya. Seperti halnya nih ya, rencana aksi kita yang selalu kita tunda-tunda itu. Ya. Oh, kalau gitu ya udah deh, ayo kita pikirin mau tarian solo, kelompok, atau menggabungkan keduanya. Kenapa tidak ya kan? Lebih banyak pilihan, kemudian lebih banyak peluang kita untuk keberhasilan, bukan? Tapi Susi, gimana caranya kita membagi waktu antara tarian solo dan kelompok? Terus durasinya berapa lama? Iya tuh. Aduh, itu gampang. Durasi. Itu mah gampang deh. Gampangnya tuh gimana coba? Aduh, kalau misalnya itu sih kita bisa gunain timer dapur aja nggak sih? Tapi kan banyak dapur untuk kampungan. Coba ya, Aduh, bisa dikit. mendingan uangnya kan buat kita. Ini loh, ini kalau kalau oh iya. kalau bisa kita gunain timer dapur, itu tuh kita bakal ini pertama hemat uang, terus kedua itu canggih kan, terus ya itu deh yang tadi aku bilang yang terakhir. Iya dong. Tapi Susi, kalau main mendapur dan ngajak sekolah ada juga, kita harus apa? Ya udah sih, pakai lonceng sekolah aja. Setiap kali lonceng sekolah berbunyi, ting, ntar tiga gerakan. Itu kan akan membuat acara lebih meriah. Itu sama saja loh, seperti rapat pemerintahan kita. Yang sering dibilang, prosedur instan. Ya ampun Susi, dari tadi kan sudah dibahas. Kita harus merancang semuanya dengan koordinasi yang jelas. Dengerin dong. Ya, dengerin. Kita tidak inginkan acara ini berjalan malah jadi contoh sempurna. Jadi keterlambatan dalam implementasi kebijakan. Ya baiklah Margaret, baik. Sabar. Saya yakin semua ini akan berjalan dengan baik. Sekarang, mari kita cek adrenalin. Jangan lupa deh, request badut. Sabar dulu, Pak. Jadi kalau misalnya semua acara kita ini gagal, kita masih punya sesuatu kan untuk menghibur mereka.